Iblis Azazil adalah makhluk Allah namun menentang segala perintah-perintahnya. Azazil inilah yang menjadi rajanya para jin, para makhluk gaib di dunia ini. Dia Azazil adalah musuh para malaikat di langit dan dia bersumpah untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya agar semua manusia itu ingkar kepada Allah dan beralih mengikutinya. Mengapa Azazil menentang segala perintah Allah tersebut dan siapa sebenarnya Azazil ini? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Diceritakan sebelum Allah menciptakan bumi dan seisinya, terlebih dahulu itu Allah menciptakan langit beserta para malaikat-malaikatnya. Malaikat ini diciptakan Allah dari nur ataupun cahaya. Mereka menghuni tiap-tiap lapis langit, yaitu ada 7 lapis langit. Di setiap tingkatan langit, para malaikat itu selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Semakin tinggi tingkatan langit yang dihuni, maka semakin banyak pula malaikat itu berzikir. Jadi, malaikat di lapis langit kedua itu lebih tinggi tingkatannya, yaitu tingkatan zikir maupun kekuatannya daripada lapis langit ke-1. Begitu seterusnya sampai lapis langit ke-7. Malaikat yang mempunyai kekuatan tertinggi itu tentunya ada di lapis langit ke-7. Kemudian, setelah Allah menciptakan langit, lalu diciptakanlah bumi. Sebelum bumi diisi oleh manusia, maka terlebih dahulu Allah itu menciptakan makhluk dari golongan jin untuk mengisi dan memakmurkan bumi tersebut. Menurut berbagai riwayat, jin itu diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jin yang pertama kali diciptakan itu bernama Samum. Ada juga yang menyebutnya itu Sumia. Ketika Samum itu sudah diciptakan Allah itu dari nyala api ya, maka Allah memerintahkannya untuk meminta apa yang diinginkannya. Kemudian Samum mengajukan beberapa permintaan. Yang pertama, Samum dan anak keturunannya itu menginginkan bisa melihat semua makhluk di bumi dan di langit, namun tidak ingin terlihat oleh makhluk yang ada di bumi. Yang kedua, Samum meminta kepada Allah agar dia dan keturunannya itu bisa menghilang di dalam air. Yang ketiga, Samum meminta agar dia dan keturunannya ketika sudah tua agar kembali muda kembali. Kemudian Allah mengabulkan 3 permintaan Samum tersebut, sehingga saat ini kita tidak bisa melihat para jin, namun mereka itu bisa melihat kita. Jika mereka para jin telah mati, maka mereka akan menghilang di dalam air. Namun, jin yang mati karena usia tua, maka akan kembali hidup dan menjadi muda lagi seperti anak-anak pada usia dini. Singkat cerita, selama ribuan tahun ya, Samum dan anak keturunannya yaitu bangsa jin selalu menaati perintah Allah, kemudian beribadah dengan tekun sehingga membuat planet bumi itu menjadi makmur dan sejahtera. Nah, di antara para jin yang taat beribadah tersebut ada salah satu jin yang paling taat ibadahnya. Namanya adalah Azazil atau Izazil. Azazil ini ibadahnya bahkan hampir menyamai malaikat. Maka dari itu, diangkatlah Azazil ini ke langit lapis pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit lapis pertama ini, Azazil itu semakin kuat dan tekun beribadah, yaitu selama 1000 tahun tanpa henti. Kemudian Allah mengangkatnya kembali ke langit lapis kedua karena ketekunan ibadahnya tersebut. Di langit kedua, Azazil juga lebih tekun beribadah, yaitu selama 1000 tahun tanpa henti. Kemudian karena sangat tekunnya Azazil ini beribadah dan berhasil mengalahkan ketekunan ibadah para malaikat, yaitu malaikat dari lapis langit pertama sampai lapis langit ke-7, maka Allah mengangkat Azazil ini ke langit lapis ke-7, lalu mendapatkan gelar Al-Muqarrabin, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah melebihi para malaikat-malaikatnya. Bukan hanya itu, Azazil diangkat Allah itu menjadi imam ibadahnya para malaikat yang menghuni langit lapis pertama sampai dengan lapis langit ke-7. Dengan kata lain, Azazil itu menjadi raja dari para malaikat.
Selama beribu-ribu tahun Azazil menjadi raja malaikat tersebut, sampai akhirnya para jin penghuni bumi yang tadinya itu taat kepada Allah dan membuat bumi itu sejahtera dan makmur, mereka semua itu durhaka dan membuat banyak kerusakan di muka bumi. Mereka banyak berbuat zina, pembunuhan, dan pengerusakan yang lainnya. Nah, di tengah-tengah kehidupan para jin tersebut yang membuat kerusakan itu ya, sebenarnya itu Allah telah mengutus seorang nabi dari golongan malaikat untuk membimbing para jin-jin di bumi tersebut agar selalu tetap taat beribadah. Namun mereka itu malah membunuh nabi dari golongan malaikat tersebut karena menghalang-halangi mereka dalam membuat kerusakan dan keonaran di muka bumi. Kemudian melihat hal itu, Allah mengutus Azazil dan para pasukannya untuk membinasakan para jin-jin yang membuat kerusakan tersebut. Para jin ketakutan dan mereka itu lari tunggang langgang. Bahkan sebagian para jin tersebut ya, sebagian besar itu dilempar ke laut oleh Azazil dan pasukannya. Singkat cerita, setelah keadaan bumi kondusif, maka Azazil dan beberapa pasukannya itu menetap di bumi untuk sementara waktu, yaitu menjaga bumi dari kerusakan dan kejahatan para jin tersebut. Setelah beberapa waktu lamanya, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat yang ada di bumi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yaitu dari tanah yang diambil dari bumi. Lalu setelah itu Allah memerintahkan semua malaikat, baik yang di langit maupun yang di bumi, untuk bersujud kepada Nabi Adam tersebut. Semua malaikat kemudian segera bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Disinilah kemudian Azazil menolaknya. Alasan Azazil menolak sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa ibadahnya itu lebih banyak, lebih bagus dari Nabi Adam. Dia itu lebih lama usianya alias lebih tua dari Nabi Adam. Kemudian Azazil merasa lebih tinggi martabatnya dari Nabi Adam. Nah, kemudian Allah yang mendengar alasan tersebut lalu langsung mencopot pangkat Azazil dan dikeluarkan dari barisan para malaikat serta diusir dari surganya Allah alias tidak akan dimasukkan ke dalam surganya kembali. Kemudian Azazil memberikan ancaman kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan Nabi Adam sampai dengan anak keturunannya kelak. Azazil akan membuat tipu daya kemewahan dunia dan membuat lupa akan akhirat kepada seluruh keturunan anak Adam. Azazil akan membuat jalan ke neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang mengenakan di bumi dan membuat jalan ke surga dengan hal-hal yang menyulitkan dan tidak mengenakan. Dari kisah tersebut kita bisa ambil hikmahnya bahwa seberapapun kita taat dalam beribadah, kita tidak boleh merasa paling suci, paling benar sendiri, paling taat, dan paling dekat kepada Allah. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, sudah jelas orang tersebut mewarisi sifat-sifat Azazil alias iblis. Maka berhati-hatilah dan waspadalah. Saya Fatinul Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.